Cirebon merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota ini perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kota Cirebon atau disebut Kota Udang, karena kotanya dekat dengan laut. Kota Cirebon terkenal akan warisan cagar budayanya. Masih aktif, masih dirawat dan bisa dikunjungi oleh wisatawan dari kota Cirebon dan luar kota Cirebon. Cerita dibangunnya kelenteng ini tuh sejak kapan sih? Sejak kapan ya? Jadi kelenteng ini salah satu kelenteng tertua di Indonesia, nomor 2 tertua di Indonesia. Yang pertama itu kalau nggak salah di Kediri ya. Nah, dibangunnya itu tahun 1415 atas perintah Laksamana Chengho. Waktu datang ke Pulau Jawa, salah satu tempat persinggahannya tuh di kota Cirebon. Dulu disinggah di pelabuhan Muara Jati. Muara Jati, beliau memerintahkan anak buahnya Laksamana Kungguping untuk membangun mercusuar di Muara Jati dan bangunan ini gitu. Pada awalnya itu bukan kelenteng, tapi merupakan kantor, tempat persinggahan, ya semacam perwakilan dinasti Ming di Pulau Jawa ini gitu. Dulu Majapahit kan. Di sini kayaknya masih Kerajaan Galuh ya waktu itu. Nah, kelenteng ini dibangun sebagai semacam konsulat ya, mungkin kalau kedutaannya kan di Semarang yang kelenteng Sampokong itu. Nah, di sini konsulatnya gitu. Yang membangun itu Laksamana Kumbung sama Kampung Talang. Sini Kampung Talang. Talang tuh artinya bukan talang air, bukan, tapi berasal dari kata bahasa Hokkien, itu toalang. Toalang tuh artinya orang besar, toa tuh besar, lang tuh orang, gitu. Jadi tempat berkumpulnya orang besar di sini, daerah sini, gitu. Kira-kira. Lampion ini biasanya kita tawarkan kepada umat dan simpatisan 1 tahun sekali. Ini kan udah menjelang tahun baru Imlek nih, nanti ganti semua nih namanya. Siapa yang mau istilahnya berdonasi, diharapkan nanti sepanjang ini melambangkannya ya. Lampion itu kan ini dinyalakan sepanjang tahun, nggak pernah dimatiin. Jadi diharapkan rezekinya sepanjang tahun terus lancar, terus diberikan kesehatan gitu kan. Filosofinya seperti itu. Pendiri Makin Cirebon, Makin kan Majelis Agama Konghucu Indonesia Cirebon. Itu beliau mendirikan Makin Cirebon tahun 1937. Bapak, kalau untuk naga sendiri itu melambangkan apa sih? Naga kan salah satu hewan suci ya di Tiongkok ya. Dari antara beberapa ada naga, ada bulu penik, ada kilin, pagoda. Pagoda ya. Itu melambangkan apa? Enggak, itu sih untuk bakar kertas doa, kertas sembahyang. Rusa berkepala naga. Terus ada, kalau yang sebelah kiri itu menggambarkan dulu
Nabi Kongcu. Nabi Konghucu itu mengajar murid-muridnya di bawah pohon. Itu dulu. Kalau yang buat berkuda Kalau yang sana sebelah kanan itu Dewa Guan Yu. Dewa Guan Yu itu kalau pernah baca cerita tiga kerajaan Samkok. Nah ini ya jadi bangunan ini waktu zaman perang ya sempat jadi tempat pengungsian juga. Pengungsian pengungsi perang dari daerah-daerah dari mana itu di sebelah sana ininya pengungsinya gitu. Nah, Lenteng Talang juga jadi gudang senjata, terus gudang sembako gitu waktu untuk suplai pasukan perang dulu. Nah itu salah satu istilahnya fungsi dulu sempat dijadikan tempat pengungsian gitu. Nah kontribusi sendiri bagi orang-orang Tionghoa ya di Cirebon. Jadi dulu ini nih sempat juga dihibahkan, dihibahkan itu zaman dulu tuh dihibahkan ke organisasi Tionghoa di Cirebon namanya Kongjukuan. Ya, Kongjukuan tuh meliputi lembaga yang mengurus masalah kedukaan maksudnya misalkan ada yang meninggal atau apa gitu, untuk orang-orang Tionghoa yang meninggal, terus masalah pendidikan, masalah kemasyarakatan, pendudukan. Nah, Kongjukuan ini yang ngurus gitu. Ya, nah ini salah satu aset yang istilahnya dimiliki oleh Kongjukuan gitu. Jadi termasuk istilahnya untuk peribadatan untuk orang Tionghoa, karena waktu zaman dulu, zaman kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan sampai kira-kira sebelum tahun 60-70-an gitu, mayoritas Tionghoa Cirebon itu agamanya Konghucu, sekitar 90%. Nah semenjak Inpres tahun 1967 yang melarang segala hal yang berbau Tionghoa, otomatis termasuk agama ya, banyak yang berbondong-bondong pindah mau nggak mau gitu, pindah ke Katolik, pindah ke Kristen, pindah ke Buddha ya kan, semenjak Inpres itu. Nah jadi dulu memang di sini ya tempat berkumpul juga, tempat istilahnya kalau orang zaman sekarang kongko gitu kan, tempat beribadat juga. Selama ini ya seperti itu gitu. Menurut legenda dipercaya sama orang Tionghoanya juga merupakan keturunan dari naga, descendant of the dragon. Ya. Jadi naga itu memang hewan yang dianggap inilah suci juga bagi orang Tionghoa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.